Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam pelajaran matematika peminatan kelas 12 semester ganjil bersama Bapak Mas Judinisi. Kali ini kita akan membahas tentang limit trigonometri atau sering dikenal dengan limit fungsi trigonometri. Pada kesempatan kali ini kalian akan diberikan kompetensi dasar, yaitu kalian bisa menentukan nilai daripada limit fungsi trigonometri. Tapi sebelumnya itu, marilah kita bersama-sama melihat sifat dan aturan yang ada dalam fungsi trigonometri. Kalian bisa lihat di papan seperti ini. Inilah dia tampilan yang supaya kalian ingat. Ini adalah aturan atau sifat-sifat yang ada dalam fungsi trigonometri yang kalian sudah dapatkan dari kelas 10 sampai kelas 11 kemarin. Oke anak-anakku, perhatikan, itu adalah aturan atau sifat yang perlu kalian ingat untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Oke? Sebagai contoh, sekarang perhatikan ya, sambil mengingat aturan atau fungsi dalam trigonometri. Pak Guru akan berikan contoh. Contoh pertama, limit X mendekati 0 dari cos 2X sama dengan berapa? Nah, secara aturan kalian akan melakukan substitusi ya, ini ke dalam fungsi yang ada. Maka limit X mendekati 0 akan menjadi cos 2, masukkan nilai 0-nya. Limit X mendekati 0 akan menjadi cos 2 kali 0 adalah 0. Maka hasilnya adalah 1. Seperti itu ya. Dan masih juga ada banyak contoh yang lain. Ini adalah baru satu contoh. Apakah kalian sudah mengerti? Oke, Pak Guru lanjut untuk contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua, fungsinya kita bisa rubah. Misalnya limit X mendekati V per 4 dari sin 2X. Caranya sama, kalian substitusi ya, nilai X ini ke fungsi yang ada. Limit X mendekati V per 4 menjadi sin 2 kali V per 4. V-nya ini dalam derajat, V-nya itu adalah 180 derajat. Maka ini akan berubah menjadi sin 2 kali 180 dibagi 4 adalah 45 derajat. Maka nilainya adalah sin 90 derajat sama dengan 1. Nah, ini adalah beberapa contoh mengenai limit fungsi trigonometri yang ada dalam aturan-aturan atau sifat-sifat yang ada tadi. Selanjutnya, kita akan ke inti daripada materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bagaimana kalian menentukan nilai daripada limit fungsi trigonometri tersebut. Pak Guru berikan contoh ya. Misalnya kita akan menggunakan sifat limit X mendekati 0 dari sin AX plus B akan sama dengan limit X mendekati 0 dari AX per sin BX, yaitu A per B. Inilah yang perlu kita tanamkan. Begitu juga dengan fungsinya, selain sin dia juga berlaku di tangan ya. Ini adalah sifat. Pak Guru berikan contoh. Sifat pertama ya. Pak Guru akan berikan contoh.
Yang pertama adalah limit X mendekati 0 dari sin 4X ditambah sin 6X dibagi 5X. Berapa nilainya? Maka kalian jawab seperti yang pertama tadi adalah dengan menggunakan substitusi. Substitusi itu adalah mengganti nilai 0 ini ke dalam fungsi yang ada di trigonometri masing-masing. Silakan, tinggal kita masukkan, yaitu limit X mendekati 0 sin 4 kali 0 ditambah sin 6 kali 0 per 5 kali 0. Sin 4 kali 0 adalah sin 0 ditambah sin 6 kali 0 adalah sin 0. Ya, ini dalam derajat dibagi dengan 5 kali 0 adalah 0. Ya. Maka hasilnya adalah 0 per 0. Inilah yang dikatakan tidak tentu. Apabila kalian menemukan fungsi dalam tidak tentu, maka dia akan diselesaikan dengan menggunakan faktoran atau penyederhanaan. Bahkan kalian akan menggunakan sifat-sifat yang sudah ada, yang sudah kita tadi tayangkan. Pak Guru juga tulis ulang di sini. Sekali lagi, apabila kalian menemukan bentuk 0 per 0, maka jawabannya tidak tentu. Jadi jangan kalian jawab 0. Ya, ini belum selesai. Akhirnya kita selesaikan dengan menggunakan sifat atau aturan-aturan yang ada dalam limit fungsi trigonometri. Insyaallah paham ya? Nah, mari kita coba. Ya, kita hapus. Maka tadi sudah kita dapatkan hasilnya adalah 0 per 0. Ini yang tidak tentu setelah disubstitusi. Nah, maka kita selesaikan dengan cara sifat ini. Limit X mendekati 0 dari sin 4X dibagi sin 6X. Ini masing-masing dipecah. Ini namanya penyebut ini dipecah. 5X bagi 5X. Ini adalah salah satu caranya. Maka diambil sin 4X dibagi 5X ditambah sin 6X dibagi 5X. Ini ya sebagai aturan atau sifat yang kita pakai. Maka kita akan ambil ya 4X bagi 5X menjadi 4 per 5. Sin 6X bagi 5X jadi 6 per 5. Seperti ini. AX BX atau AX sin BX akan menjadi A per B. 4 per 5, 6 per 5. Ini akan menjadi 10 per 5. Jadilah dia 2. Itu hasilnya ya. Supaya kalian paham, ingat saja aturan yang ada. Kalian masukkan, kalian akan menemukan nilai daripada limit fungsi trigonometri itu sendiri. Bagi anak-anak, ini adalah salah satu cara. Bagaimana? Ada cara yang lainnya? Ada. Kalau kalian sudah bisa memahami ini, ya, ada cara tersendiri atau kalian sudah paham tentang sifat-sifat ini, boleh kita menggunakan cara yang lain. Ya, kita hapus ya. Boleh kita menggunakan cara lain seperti apa? Apabila sudah disubstitusi, maka hasilnya 0 per 0, ini kan tidak tentu. Maka boleh kita menggunakan cara ini langsung, yaitu A per B. Kalian tinggal ambil apanya? Koefisiennya. Koefisiennya yang diambil pada fungsi masing-masing, yaitu 4 ditambah 6 dibagi 5, yaitu 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, seperti itu cara singkatnya supaya kalian paham ya, supaya kalian cepat menyelesaikan, karena ini akan berkaitan dengan kalian menjawab soal-soal di ujian, baik di ujian nasional ataupun di soal-soal yang lain. Oke, ini satu contoh soal yang berkaitan dengan sifat dan aturan yang ada di limit fungsi trigonometri.
Ya, sudah berbagai macam cara kita coba. Maka ya, cara terbaiklah yang diambil, mana yang kalian bisa mengerti supaya kalian bisa menyelesaikan soal dengan baik. Oke anak-anakku, ini baru satu contoh. Kita ke contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua. Kembali kita akan menggunakan sifat-sifat yang tadi yang sudah ditayangkan ya, yaitu limit x mendekati 0, misalnya sin AX per BX ini akan sama dengan tangen ya, AX per BX yang hasilnya juga A per B. Ya, aku ambil contoh soalnya. Limit x mendekati 0 dari sin 2x dibagi ditambah tangen 3x dibagi 4x ditambah sin 3x. Nah, berapa hasilnya? Sama dengan contoh yang tadi. Yang pertama, ini contoh yang kedua ini kalian juga masukkan ya. Kalau kita sudah hafal dengan sifatnya, maka masukkan aja nilainya. X mendekati 0. X ini substitusi. X-nya 0. 2 kali 0 berarti sin 0. 3 kali 0, tangen 0. 4 kali 0, sin 3 kali 0. Maka kalian akan mendapatkan 0 per 0. Ini yang tidak tentu. Maka fungsi ini dapat kalian selesaikan dengan cara dibagi ya, dibagi X. Semua fungsi dibagi X. Nah, tinggal dibagi semuanya. Limit X mendekati 0 sin 2X dibagi dengan X tambah tangen 3X dibagi dengan X per 4X dibagi dengan X ditambah sin 3X dibagi dengan X. Nah, ini kembali ke sifat yang tadi, aturan-aturan. Kebetulan di sini kan ada tangan, tapi sifatnya sudah ada. Ya, kalian sudah paham, ini sifat yang bisa dipakai di dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Kita lanjutkan. Nah, kalau seperti ini, seperti sifatnya tadi, sin 2x dibagi x adalah, hasilnya adalah 2 per 1 ditambah tangen 3x dibagi x 3 per 1 dibagi 4x dibagi dengan x adalah 4. Sin 3x dibagi dengan x adalah, ini 4 per 1, ini adalah 3 per 1. Maka kalian akan menemukan jawaban 2 ditambah 3, 5. 4 ditambah 3 adalah 7. Nah, seperti itulah cara kita menjawab soal-soal yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Ya, apabila kalian sudah bisa, maka kalian bisa mengembangkan soal-soal yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri, bukan fungsi sin saja, bukan fungsi tangen saja, bisa juga ke fungsi cosnya. Oke, anak-anakku, ini adalah beberapa contoh yang Pak Guru sudah tampilkan supaya kalian paham dan mengerti tentang limit fungsi trigonometri. Ya, ini adalah cara-cara kita menyelesaikan limit fungsi trigonometri ya. Insya Allah ya, setelah kalian pelajari sifat-sifat dan aturan yang ada, maka kalian bisa mempelajari limit fungsi trigonometri. Ya, ini sudah paham ya? Pak Grafus insya Allah sudah paham. Kita akan sedikit membahas tentang apabila dia berkaitan dengan cos. Ya. Bagaimana apabila dia berkaitan dengan cos, Pak Guru? Boleh. Contoh soalnya misalnya limit
X mendekati 0 dari 1 min cos kuadrat X per 1 min sin X. Nah, ini adalah contoh yang berkaitan dengan cos kuadrat X. Kira-kira bagaimana cara menyelesaikan soal yang seperti ini? Boleh ya, kalian boleh menyelesaikan, atau Pak Guru simpelkan sedikit aja lah ya. Misalnya X kali sin X. Pak, bagaimana menyelesaikan soal yang bentuknya begini? Karena dia fungsinya adalah berkaitan dengan bentuk cos. Yang pertama tetap ya, cara menyelesaikan adalah menggunakan substitusi, yaitu mengganti ya X mendekati 0 ke dalam fungsi yang ada di fungsi trigonometri yang ada di limit ini. 1 ya, masukkan 1 dikurangi cos 0 kan 1 ya, 0 dikalikan 0 ini hasilnya 0, ini juga 0 per 0. Inilah yang dikatakan tidak tentu. Maka caranya adalah merubah ya, caranya adalah merubah 1 min cos 2x itu sama dengan sin kuadrat X. Nah, ini adalah perubahannya. Inilah yang kalian menggunakan untuk mengganti yang ada di penyebut itu sama pembilang yang ini. Yang 1 min cos kuadrat X ya, kita rubah. Maka limit X mendekati 0 akan berubah menjadi sin kuadrat X dibagi X kali sin X. Dijabarkan anak, jabarkan ya. Limit sin X dikali sin X, ini X nya tetap mendekati 0, dibagi X per sin X. Nah, jika kalian dapat ya, ini bisa diselesaikan. Sin X bagi sin X adalah 1, sin X bagi sin X adalah 1, maka hasilnya adalah 1. Nah, seperti itu ya. Nah, banyak sekali contoh-contoh yang lain yang bisa kalian selesaikan dengan menggunakan fungsi ya, atau dengan menggunakan sifat-sifat dan aturan yang sudah diberikan tadi. Oke, Pak Guru selesaikan sampai sini. Ini adalah beberapa contoh yang sudah diberikan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa tercapai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian bisa menyelesaikan nilai daripada limit fungsi trigonometri ya, dan bagaimanapun bentuk soalnya kalian bisa menyelesaikannya. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya. Terima kasih. Pak Guru ucapkan selamat mencoba ya, semoga kalian bisa. Sekian dulu Pak Guru ucapkan ya, kita akan berjumpa di materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.